Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga pesta kelahiran Kristus memberi penghiburan dan sukacita bagi semua. Ingat selalu dalam hati bahwa ketika Tuhan memutuskan untuk menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi, Ia melakukannya karena cinta dan peduli pada keselamatan manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian penegasan Yesus tentang alasannya ke dunia dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dalam diri sabda inkarnatif kita menemukan Allah yang penuh cinta, yang rendah hati, dan yang solider dengan manusia. Refleksi episode ke-114 ini kita persembahkan untuk merenungkan makna Natal bagi penghayatan iman kita hari ini. Apa makna Natal bagimu? Refleksi Natal kali ini saya nilai sebagai sebuah rangkuman sejarah panjang rencana keselamatan yang disiapkan Allah bagi manusia. Injil Yohanes bab 1 ayat 1-18 memberi kita sebuah runtutan refleksi teologis yang menjelaskan esensi keselamatan yang datang dari Allah, dilaksanakan sepenuhnya oleh Yesus Kristus, dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Marilah kita membaca penggalan Injil ini yang akan menghantar kita ke dalam refleksi kali ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara, Yesus Kristus itu Alfa dan Omega. Ia sudah ada sejak dari kekal, ada di saat Tuhan menciptakan alam semesta dan semua isinya. Kitab Kejadian bab 1 yang berbicara tentang penciptaan alam menyatakan
bahwa Tuhan berfirman, maka semua itu terjadi. Firman yang ada di awal eksistensi alam raya ini dinyatakan kekekalannya oleh Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah Allah yang berfirman ini? Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8 menyebutkan demikian, Allah adalah kasih. Karena hakikat Allah adalah kasih, maka yang keluar dari hadirat Allah hanya kehidupan, sukacita, damai, dan kebahagiaan. Hidup dalam lingkaran kasih Allah ditandai oleh kasih itu. Namun lingkaran ini dirusak oleh dosa ketika manusia pertama mencurigai Tuhan dan mengikuti godaan iblis. Maka kehidupan diganti oleh kematian, sukacita diganti oleh kecemburuan, damai diganti oleh kekacauan, kebahagiaan digantikan oleh penderitaan. Maka Tuhan pun merencanakan karya penyelamatan. Mempersiapkan semua ini, Tuhan memanggil dan mengutus orang-orang pilihan yang menjadi contoh bagi banyak orang. Para bapak bangsa seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, para hakim, raja, dan nabi yang berbicara kepada umat Israel sebagai perwakilan Allah. Namun Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika saatnya tiba, Ia pun masuk ke dalam sejarah manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang sudah ada sejak awal mula yang menciptakan alam semesta, kini menjadi manusia untuk menghayati hidup sebagai manusia dan menuntun mereka ke jalan keselamatan. Mengapa demikian? Kembali ke hakikat ilahi, yakni Allah itu adalah kasih. Ingat kembali kata-kata Yesus pada Nikodemus dalam kutipan di awal refleksi ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sari firman hari ini terletak dalam ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karya spektakuler Tuhan ini mencerminkan dua kebajikan yang hendak saya tekankan sebagai inti refleksi kita. Pertama, sadarilah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Natal adalah wujud kasih Tuhan yang agung. Kasih itu tidak pernah putus, tetapi seringkali tidak kita sadari. Bahkan di dalam masa-masa sulit ini pun kasih ilahi tetap mengalir dari kerahimannya. Jangan takut, kasih itu ada di sini dan menyertai kita. Kedua, sadarilah bahwa kelahiran Tuhan adalah wujud solider ilahi dengan kita sekalian. Kita ini makhluk lemah dan penuh dosa, dan walaupun tidak berdosa, Tuhan mau menanggung konsekuensi dari dosa kita. Maka kita perlu mewujudkan pesan solidaritas Tuhan ini dengan cara berlaku jujur dan adil terhadap sesama. Solider dengan orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, berbuat sesuatu untuk memberi sukacita dan damai bagi mereka. Kiranya Kristus yang lahir di tengah kita juga lahir di tengah hati orang banyak yang mengalami kasih dan solidaritas ilahi melalui pelayanan kita kepada sesama, tanpa memandang batasan-batasan sosial yang berlaku. Maka jadikanlah hari Natalmu berkat bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur masih mengalami sukacita ilahi di tengah pandemi corona yang merusak banyak tatanan sosial dan membawa penderitaan bagi banyak orang. Lahirlah di tengah hati orang-orang yang menderita, sembuhkanlah yang sakit,
teguhkanlah yang merawat, dan kaum keluarga yang kehilangan kenyamanannya. Jagalah kami yang masih sehat, dan terimalah yang meninggal ke dalam kerajaan-Mu. Semoga berkat pelayanan kami, kasih-Mu yang agung terwujud di dalam hati banyak orang, membawa damai dan sukacita bagi mereka yang merindukannya. Kehadiran-Mu kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.